di mana perjalanan manusia berakhir setelah kematian? Pertanyaan ini telah memikat pikiran manusia selama berabad-abad. Dalam pencarian jawabannya, kita akan menelusuri berbagai perspektif, mulai dari filsafat kuno hingga teori konspirasi modern, dari penjelasan ilmiah hingga kepercayaan budaya. Mari kita mulai perjalanan ini dengan pandangan filosofis. Selamat datang di Keranjang Sampah, tempat di mana pemikiran mendalam bertemu dengan ironi kehidupan. Di sini, kami menyelami dunia filsafat, menggali budaya, mengeksplorasi sains, dan mengungkap teori konspirasi yang tersembunyi. Topik-topik yang sering dianggap sampah oleh banyak orang, kami sajikan dengan cara yang apa adanya dan lugas. Siapkah Anda untuk membuang prasangka dan membuka pikiran? Mari bersama-sama kita jelajahi apa yang tersembunyi di dalam keranjang sampah. Filsafat, dengan berbagai alirannya, menawarkan banyak jawaban yang berbeda mengenai apa yang terjadi setelah kematian. Mari kita mulai dengan Plato, seorang filsuf Yunani kuno yang terkenal. Plato percaya pada keberadaan jiwa yang abadi. Dalam karyanya, Phaedo, Plato menggambarkan kematian sebagai pembebasan jiwa dari tubuh fisik. Menurutnya, jiwa yang telah tercerahkan akan kembali ke dunia ide, tempat asalnya, sedangkan jiwa yang belum tercerahkan akan mengalami reinkarnasi hingga mencapai pencerahan. Seorang murid Plato, Socrates, dalam dialog Phaedo, dengan tenang menerima kematiannya dengan minum racun karena yakin bahwa jiwa yang bijaksana akan mencapai dunia ide yang sempurna setelah kematian. Sebaliknya, filsuf seperti Epicurus memiliki pandangan yang berbeda. Epicurus menganggap kematian sebagai akhir dari kesadaran. Baginya, kematian adalah ketiadaan yang tidak perlu ditakuti. Dia percaya bahwa ketika seseorang mati, mereka tidak lagi ada untuk merasakan apapun, baik itu penderitaan atau kebahagiaan. Epicurus mengajarkan murid-muridnya bahwa ketakutan terhadap kematian adalah sumber kecemasan yang tidak perlu. Dengan memahami bahwa kematian hanyalah ketiadaan, seseorang dapat hidup dengan lebih tenang dan bebas dari ketakutan. Lalu ada juga pandangan dari Friedrich Nietzsche, yang menantang gagasan tradisional tentang kehidupan setelah mati. Nietzsche berfokus pada kehidupan di dunia ini, menekankan pentingnya menjalani hidup dengan penuh keberanian dan kreativitas, tanpa berharap pada kehidupan setelah kematian. Dalam Tuspoke Zarathustra, Nietzsche menggambarkan seorang manusia unggul, atau Ubermensch, yang menciptakan nilai-nilai sendiri dan hidup untuk meraih potensi penuh tanpa mengandalkan janji kehidupan setelah mati. Beranjak ke perspektif ilmiah, kita mendapati bahwa sains modern lebih fokus pada fenomena fisik dan biologis yang terjadi saat kematian. Secara biologis, kematian terjadi ketika fungsi-fungsi vital tubuh berhenti. Proses ini melibatkan henti jantung, otak yang berhenti berfungsi, dan akhirnya tubuh yang mengalami dekomposisi. Ketika seseorang mengalami serangan jantung yang fatal, jantung berhenti memompa darah, otak kekurangan oksigen, dan dalam beberapa menit, fungsi otak berhenti. Tubuh kemudian mulai mengalami perubahan post-mortem seperti rigor mortis dan dekomposisi. Namun, sains juga menghadapi fenomena-fenomena yang sulit dijelaskan sepenuhnya, seperti pengalaman mendekati kematian, near-death experiences atau ND. Banyak orang yang mengalami ND melaporkan sensasi keluar dari tubuh, melihat cahaya terang, atau bertemu dengan entitas spiritual. Penelitian ilmiah mengenai ND mencoba memahami fenomena ini dari perspektif neurologis dan psikologis, meskipun hingga kini belum ada konsensus yang jelas. Dr. Raymond Moody, dalam bukunya Life After Life, mengumpulkan berbagai laporan ND yang mencakup perasaan damai, perjalanan melalui terowongan, dan pertemuan dengan makhluk cahaya. Salah satu kasus terkenal adalah pengalaman ND dari Dr. Eben Alexander, seorang ahli bedah saraf yang mengalami koma selama seminggu dan melaporkan perjalanan ke alam surgawi. Beberapa ilmuwan, seperti Dr. Eben Alexander, seorang ahli bedah saraf yang mengalami ND, mengklaim bahwa pengalaman tersebut memberi petunjuk tentang keberadaan kesadaran yang melampaui tubuh fisik. Sementara itu, skeptis berpendapat bahwa ND adalah hasil dari perubahan kimia di otak yang sekarat. Penelitian oleh Dr. Semparnia di New York University Langone School of Medicine mencoba mengidentifikasi pola dalam ND dan bagaimana otak berfungsi selama dan setelah serangan jantung. Meskipun ada laporan pengalaman subjektif, bukti empiris tetap sulit dipahami.
Budaya memainkan peran besar dalam membentuk kepercayaan tentang apa yang terjadi setelah kematian. Di Mesir kuno, orang percaya pada kehidupan setelah mati yang dihabiskan di dunia bawah, yang disebut duat. Orang Mesir membangun piramida dan melakukan mumifikasi untuk mempersiapkan perjalanan jiwa ke kehidupan setelah mati. Firaun Tutankhamun dimakamkan dengan kekayaan besar dan barang-barang sehari-hari yang diyakini akan dibutuhkan di kehidupan setelah mati. Makamnya, yang ditemukan hampir utuh pada tahun 1922, memberikan wawasan tentang keyakinan Mesir kuno mengenai kehidupan setelah mati. Di dalam tradisi Hindu, konsep reinkarnasi sangat menonjol. Keyakinan ini menyatakan bahwa jiwa manusia terus-menerus bereinkarnasi dalam siklus kelahiran, kematian, dan kelahiran kembali. Karma, atau tindakan seseorang selama hidup, menentukan bentuk kehidupan mereka di kehidupan berikutnya. Mahatma Gandhi, seorang penganut Hindu yang taat, percaya bahwa tindakannya dalam kehidupan ini akan mempengaruhi reinkarnasinya. Keyakinan pada karma dan reinkarnasi mempengaruhi cara hidupnya dan perjuangannya untuk keadilan tanpa kekerasan. Di sisi lain, dalam agama Abrahamik seperti Islam, Kristen, dan Yudaisme, terdapat keyakinan tentang surga dan neraka. Surga dianggap sebagai tempat tinggal yang abadi bagi mereka yang menjalani hidup dengan benar menurut kepercayaan agama mereka, sementara neraka adalah tempat hukuman bagi mereka yang berdosa. Dalam Alkitab, Yesus berbicara tentang surga sebagai rumah Bapanya di mana ada banyak tempat tinggal bagi yang setia. Dalam Al-Quran, surga digambarkan sebagai taman yang penuh dengan kenikmatan, sementara neraka digambarkan sebagai tempat penderitaan abadi. Tidak dapat dipungkiri, teori konspirasi juga memberikan narasi menarik tentang apa yang terjadi setelah mati. Beberapa teori konspirasi menyatakan bahwa pemerintah atau organisasi rahasia memiliki pengetahuan tentang kehidupan setelah mati yang disembunyikan dari publik. Misalnya, beberapa teori mengklaim bahwa teknologi untuk menghubungi roh orang mati sudah ada dan dikendalikan oleh elit tertentu. Teori tentang proyek Montauk, yang diduga melibatkan eksperimen rahasia pemerintah Amerika Serikat pada perjalanan waktu dan komunikasi dengan entitas dari dimensi lain, menunjukkan bahwa ada upaya untuk memahami atau bahkan mengendalikan kehidupan setelah mati. Ada juga teori yang lebih fantastis, seperti keyakinan bahwa manusia yang mati sebenarnya dikendalikan oleh alien atau bahwa kematian hanyalah transisi ke realitas paralel yang dikendalikan oleh entitas misterius. Meskipun teori-teori ini seringkali kekurangan bukti empiris, mereka menambah lapisan menarik pada diskusi tentang kehidupan setelah mati. Teori tentang reptilian, yang dipopulerkan oleh David Icke, mengklaim bahwa ada makhluk reptil ekstraterestrial yang mengendalikan manusia dan kehidupan setelah mati adalah bagian dari rencana besar mereka untuk mengontrol umat manusia. Banyak ahli dan penulis yang telah mengeksplorasi tema kematian dan kehidupan setelahnya. Elisabeth Kubler-Ross, seorang psikiater Swiss, terkenal dengan penelitiannya tentang proses berduka dan kematian. Dalam bukunya On Death and Dying, dia memperkenalkan 5 tahap berduka: penolakan, kemarahan, tawar-menawar, depresi, dan penerimaan. Pandangannya membantu banyak orang memahami dan menerima kematian sebagai bagian dari kehidupan. Melalui wawancara dengan pasien yang sekarat, Kubler-Ross mengidentifikasi pola emosional yang umum dialami oleh mereka yang menghadapi kematian, memberikan panduan bagi keluarga dan profesional medis untuk mendukung orang yang sedang sekarat. Lalu ada juga penulis seperti Mitch Albom, yang dalam bukunya The 5 People You Meet in Heaven, menawarkan narasi fiksi yang menghibur tentang kehidupan setelah mati. Buku ini mengisahkan seorang pria tua yang, setelah mati, bertemu dengan 5 orang yang mempengaruhi hidupnya di bumi, membantu dia memahami makna hidup dan kematian. Eddie, karakter utama dalam The 5 People You Meet in Heaven, melalui pertemuannya dengan 5 orang yang penting dalam hidupnya, memahami bahwa setiap tindakan dalam hidup memiliki dampak yang lebih besar daripada yang ia sadari, mengajarkannya tentang penebusan dan cinta. Setelah menyelami berbagai perspektif mengenai kemana manusia pergi setelah mati, kita menyadari bahwa ini adalah salah satu pertanyaan paling mendasar dan misterius yang pernah dihadapi oleh umat manusia. Dari filsuf Yunani kuno seperti Plato dan Epicurus, yang memberikan pandangan kontras tentang jiwa dan kesadaran, hingga penjelasan ilmiah yang fokus pada aspek fisik dan biologis kematian, setiap pandangan menambahkan lapisan kompleksitas dalam pencarian kita akan jawaban. Pengalaman mendekati kematian dan fenomena-fenomena lainnya memberikan kita sekilas gambaran tentang kemungkinan adanya sesuatu yang lebih setelah kehidupan ini.
Sementara itu, kepercayaan budaya dari berbagai belahan dunia menunjukkan bahwa kepercayaan terhadap kehidupan setelah mati sudah ada selama ribuan tahun, membentuk ritual dan tradisi yang kaya. Teori konspirasi, meskipun seringkali kurang bukti, menunjukkan rasa ingin tahu manusia yang tak pernah padam akan misteri kematian. Para ahli dan penulis, seperti Elizabeth Kubler-Ross dan Mitch Albom, telah memberikan kita wawasan berharga tentang bagaimana memahami dan menghadapi kematian. Melalui penelitian dan narasi mereka, kita belajar bahwa kematian bukan hanya akhir dari kehidupan, tetapi juga bagian penting dari perjalanan manusia. Pada akhirnya, meskipun kita mungkin tidak pernah menemukan jawaban pasti tentang apa yang terjadi setelah mati, pencarian ini sendiri memberikan kita kesempatan untuk merenungkan hidup kita, memahami makna eksistensi, dan menghargai setiap momen yang kita miliki. Kita diingatkan bahwa sementara kita hidup, kita memiliki kekuatan untuk membuat pilihan, meninggalkan warisan, dan menciptakan dampak positif di dunia ini. Kematian mungkin tetap menjadi misteri besar, tetapi melalui eksplorasi ini, kita dapat menemukan kedamaian, inspirasi, dan makna yang lebih dalam hidup kita. Dan mungkin, itulah yang paling penting dari semua, bagaimana kita menjalani hidup kita sekarang, dengan penuh kesadaran dan rasa syukur, sebelum kita akhirnya menemukan jawaban yang telah kita cari-cari. Terima kasih telah mengikuti perjalanan kami dalam mengeksplorasi pertanyaan besar tentang kemana manusia pergi setelah mati. Dari filsafat kuno hingga ilmu pengetahuan modern, dari kepercayaan budaya hingga teori konspirasi, kita telah melihat berbagai perspektif yang memperkaya pemahaman kita tentang kehidupan dan kematian. Meskipun misteri ini mungkin tak pernah terpecahkan sepenuhnya, perjalanan ini mengingatkan kita untuk menjalani setiap hari dengan penuh makna dan rasa syukur. Jika Anda menikmati video ini, jangan lupa untuk memberikan like, share, dan berlangganan channel kami. Klik lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video-video menarik lainnya. Kami ingin mendengar pendapat Anda. Bagikan pandangan Anda tentang topik ini di kolom komentar di bawah. Terima kasih telah menonton, dan sampai jumpa di video berikutnya.